Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Perkenalkan, nama saya Intan Anggia Wardani. Saya mengajar seni budaya untuk kelas 10 MIPA 2, MIPA 3, dan MIPA 4. Pada pertemuan pertama kita ini, kita akan membahas mengenai bab pertama, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, apabila ada yang belum tahu saya, belum kenal saya, ini ada foto saya. Jadi nanti kalau kita bertemu di jalan, boleh disapa ya. Apa saja sih materi pokok pembelajarannya? Materi pokoknya, kita akan mengetahui mengenai konsep karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi, serta kita akan membuat karya seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Lalu indikator pembelajarannya, yang pertama memahami konsep, lalu kita bisa mengamati karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi yang ada di lingkungan sekitar kita. Di akhir, kita bisa membuat karya seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi karya kita sendiri. Seni rupa 2 dimensi. Konsep seni rupa 2 dimensi secara umum ini diartikan sebagai cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan bisa dirasakan dengan rabaan saja. Adapun pengertian karya seni rupa berdasarkan bentuk atau wujudnya, karya seni rupa ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu karya seni rupa 2 dimensi atau Dwimantra, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Biasanya, ini dibuat pada bidang datar. Karya seni ini dapat dilihat dari satu arah, yaitu di arah depan saja. Kita hanya bisa melihat saja dari depan. Contohnya, gambar, lukisan, sketsa, karya seni grafis, dan juga foto. Sedangkan unsur karya seni rupa, ini ada banyak. Yang pertama, itu adalah titik atau bintik. Titik ini merupakan unsur dasar seni rupa yang paling kecil. Kalian pasti tahu kan titik bentuknya seperti apa? Selain titik, itu adalah garis. Garis ini adalah unsur seni rupa yang merupakan hasil dari penggabungan unsur titik. Misalnya seperti garis lurus, garis lengkung, garis spiral, dan yang lainnya. Selain garis, unsur karya seni rupa adalah bidang, di mana bidang ini merupakan atau dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis. Bidang ini memiliki sisi panjang dan lebar serta ukuran. Misalnya, bidang persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Selanjutnya, unsur karya seni rupa selain bidang, garis, titik, ada bentuk. Bentuk adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari gabungan berbagai bidang. Nah, bentuk sendiri dapat dikelompokkan menjadi bentuk geometris, misalnya kubus, balok, silinder, atau bentuk non-geometris, bentuk-bentuk yang meniru alam. Contohnya, manusia, hewan, tumbuhan, pegunungan, dan yang lainnya. Lalu ada yang disebut dengan ruang. Ruang ini adalah unsur seni rupa yang memiliki 2 sifat, yaitu semu dan nyata. Dalam seni rupa 2 dimensi akan membentuk ruang yang bersifat semu, sedangkan dalam seni rupa 3 dimensi akan membentuk ruang yang bersifat nyata. Nah, selain itu,
ada yang disebut dengan warna. Warna adalah unsur seni rupa yang menimbulkan kesan dari pantulan cahaya mata. Warna ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah warna primer, di mana warna primer ini disebut juga dengan warna dasar atau warna tanpa campuran apapun, seperti warna merah, warna biru, dan warna kuning. Sedangkan bagian yang lainnya ada disebut dengan warna sekunder. Warna sekunder ini adalah warna campuran dari dua warna yang tadi. Warna merah dicampur dengan warna biru, hasilnya adalah warna ungu. Warna merah dicampur dengan warna kuning, ini hasilnya. Kuning dicampur dengan warna biru, hasilnya jadi hijau. Ini disebut dengan warna sekunder atau campuran dua warna primer. Nah, selain itu ada juga yang disebut dengan warna tersier atau campuran dua warna sekunder. Dan banyak-banyak warna yang ketika dicampurkan akan menjadi warna-warna baru, seperti warna analogus, warna komplementer, dan warna-warna yang lainnya. Selain warna, unsur karya seni rupa itu ada yang disebut dengan tekstur, di mana tekstur ini adalah sifat dan keadaan suatu permukaan bidang atau permukaan benda pada sebuah karya seni. Misalnya tekstur semu, tekstur nyata. Lalu ada yang disebut dengan gelap dan terang. Gelap dan terang ini berfungsi beberapa hal. Contohnya menggambarkan benda menjadi berkesan 3 dimensi atau menyatakan kesan ruang atau kedalaman dan memberi perbedaan kontras. Gelap terang dalam karya seni rupa dapat terjadi karena intensitas atau daya pancar warna, atau karena terjadi atas percampuran warna hitam dan putih. Ini contoh gelap terang, di mana ini terlihat seperti 3 dimensi. Padahal ini hanya diarsir dengan perbedaan atau intensitas cahaya dan perbedaan warna gelap dan terang. Sekarang kita maju ke media dan teknik dalam karya seni rupa 2 dimensi. Media dapat diartikan sebagai bahan dan alat dalam menghasilkan karya seni rupa. Media dalam berkarya seni rupa itu diantaranya ada kertas gambar, ada kanvas, ada pensil, ada krayon, dan lain-lain. Selain media, kita juga harus tahu teknik apa saja yang bisa kita gunakan dalam menggambar seni rupa 2 dimensi. Ada beberapa teknik, atau teknik ini dapat diartikan sebagai cara menciptakan karya seni rupa. Contohnya ada teknik linier, yaitu menggambar dengan garis. Ada teknik arsir, menggambar dengan garis-garis. Teknik plakat menggunakan pewarnaan yang tebal, sedangkan teknik akuarel menggunakan warna yang transparan. Teknik akuarel ini bisa kita permudah dengan mencelupkan kuas ke air sebelum ke catnya. Itu disebut dengan teknik akuarel. Lalu ada teknik dusel, menggosok. Pernah saya waktu kecil itu ada gambar yang akan timbul apabila kita gosok si bagian depannya dengan koin.
Nah, itu disebut dengan teknik Dussel. Lalu ada yang disebut dengan teknik siluet atau blok, yaitu menutup dengan satu warna. Selain itu ada yang disebut dengan teknik pointillis, menggambar dengan menggunakan titik-titik. Jadi kita menggambar bentuk tapi tidak dengan garis, tapi dengan titik-titik. Lalu teknik kolase sering diajarkan di TK-TK atau di SD-SD, menempel berbagai macam bahan seperti telur atau pecahan kertas, guntingan kertas ditempelkan, itu disebut dengan teknik kolase. Lalu ada teknik 3M, merekat, menempel, dan menggunting. Sekian dari saya materi untuk pertemuan pertama ini. Silakan kalian membuat resume apa yang sudah saya paparkan, minimal 1 paragraf, maksimalnya 3 paragraf di buku catatan kalian. Dibuat resumenya, diberikan tanggal, nanti akan saya periksa ketika kita akan ulangan di penilaian nanti. Jadi tidak dikumpulkan resumenya, hanya saja kalian menuliskan resume di buku kalian. Nanti saya akan periksa ketika akan menjelang ujian PTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.